Kalla bal la tukrimunal yatim. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, la tukrimunal yatim. Kamu tidak memuliakan anak yatim. Jadi harta yang kita punya, kedudukan yang sedang kita kuasai, semua tidak ada artinya kalau kita tidak memuliakan anak yatim, kata Allah. Perlu digaris bawah, dalam ayat ini enggak disebut, oh harta kita enggak berguna kalau kita tidak memberi kepada anak yatim. Bukan memberi persoalannya, tidak memuliakan. Karena ada di antara kita, di satu sisi dia memberi kepada anak yatim, tapi di saat bersamaan dia merusak kemuliaan anak yatim. Tempo hari sudah pernah kita sebutkan contohnya. Misalnya Masjid Baitus Salam Arira menyantuni anak yatim, misalnya Muharram atau menjelang hari raya. Kita biasanya kan adakan santunan anak yatim. Kita undang mereka datang ke masjid. Kita suruh berbaris di depan, kita kasih amplop salam, kasih amplop salam, foto bersama. Kira-kira kalau kita berada di posisi anak yatim itu, bangga atau sedih? Ditaruh di depan kita, dikasih amplop, semua orang nampak nih, semua warga dan jamaah nampak. Belum lagi nanti dipoto, nggak puas dipoto, dijadikan status di WA. Nggak cukup dijadikan status di WA, dicetak menjadi kalender. 1 tahun foto kita terpampang sebagai penerima bantuan. Kalau kita di posisi itu, senang apa sedih? Malu, malu Pak Imam. Malu kita. Iya, bisalah terobati rasa malu kalau ternyata setelah dibuka isi amplopnya banyak. Agak-agak per anak 1 juta gitu, enggak apa-apalah malu 1 tahun. Ini kadang-kadang sudahlah nunggu acara 2,5 jam. Setelah itu mereka tidak dikasih apa-apa, disuruh maju ke depan, pas dikasih amplop rupanya dibuka 50.000. Malunya 1 tahun, uangnya habis sehari. Ini kan memberi anak yatim, tapi di saat yang bersamaan merusak kemuliaan anak yatim. Kalau di antara kita ada yang mengatakan begini, oh Ustadz, kami kan pengurus, kami panitia, kami harus mendokumentasikan itu. Boleh, siapa yang tak boleh mendokumentasikan? Tapi enggak perlu dipajang di depan. Seremonial aja, tunjuk 1 orang sebagai perwakilan, nanti sisanya kasih saja di belakang. Bahkan kalau perlu dipoto, disensor wajahnya supaya menjaga kemuliaannya. Jadi jangan dipampang kemana-mana tuh wajahnya, kasihan. Itu emaknya berada di belakang, emaknya itu tidak bangga. Emaknya itu juga dalam hatinya berkata, ya Allah, seandainya lah kami enggak butuh betul, enggak akan kami datang ke masjid ini hanya untuk sekedar dipajang anak kami di depan menerima bantuan. Maka Allah menyinggung dalam ayat ini, bukan soal memberi kepada anak yatim, tapi memuliakan atau tidak. Karena kalau kita bisa memuliakan, sedikit apapun pemberian akan besar pahalanya. Tapi kalau kita merusak kemuliaan, sebanyak apapun pemberian tidak akan ada artinya. Makanya saya senang, mudah-mudahan nih, saya tidak tahu di Arira apakah seperti itu. Kalau seperti itu, mudah-mudahan besar hati untuk dirubah. Karena sebaiknya tidak usah kita pajang mereka di depan. Mending kumpulkan donatur, berapa duit terkumpul. Justru kalau perlu kita yang datang ke rumah. Tidak perlu rame-rame. 1-2 orang aja, yang satu ngasih bantuan, yang satu foto sebagai bukti ke donatur bahwa uangnya betul-betul kita salurkan, enggak kita makan sendiri. Itu saja, enggak perlu rame-rame. Untuk menjaga kemuliaan. Alhamdulillah sekarang di beberapa masjid sudah menerapkan hal serupa. Jadi kalaupun didokumentasikan, dokumentasinya tuh diam-diam saja, curi-curi saja. Tidak perlu nanti di depan kamera pegang beras gitu kan, bukan 5 kilo lagi, 2,5 kilo. 2,5 kilo, ayo nak pegang dulu berasnya, senyum ke kamera, senyum. Anak itu mau senyum tapi cuma dikasih beras doang. Kan lauknya belum ada. Kan bayar listriknya belum cukup. Tokennya di rumah kan udah bunyi-bunyi.
airnya kan sudah mau diputus sama ATB karena belum bayar bulanan, itu lebih penting. Maka sekali lagi, muliakan anak yatim.